Pemirsa, kita akan memasuki kabar nang panambayan. Merebaknya virus corona hampir di seluruh dunia tentu membuat kekhawatiran warga hingga terjadinya saling memborong barang. Ada 5 kebijakan Bank Indonesia dalam mengantisipasi inflasi akibat isu corona ini, yaitu meningkatkan intensitas triple intervention agar nilai tukar rupiah bergerak sesuai dengan fundamentalnya dan mengikuti mekanisme pasar. Siang, salam sejahtera bagi kita semua. Merebaknya virus corona hampir di seluruh dunia tentu membuat kekhawatiran warga hingga terjadinya saling memborong barang menjadi perhatian Bank Indonesia Kalimantan Selatan. Menurut Kepala Grup Asesmen Ekonomi Wan Pengembangan Ekonomi Bank Indonesia Kalimantan Selatan Rahmat Dewi Saputra, wae jumpai media bulanan di lantai 4 kantor wilayah Bank Indonesia Kalimantan Selatan, Jalan Lambung Mangkurat, Banjarmasin Tengah, jelang tengah hari Kamis 5 Maret 2020 menyatakan ada 5 kebijakan Bank Indonesia dalam mengantisipasi inflasi akibat isu corona ini, yaitu meningkatkan intensitas triple intervention agar nilai tukar rupiah bergerak sesuai dengan fundamentalnya dan mengikuti mekanisme pasar. Kemudian menurunkan giro wajib rupiah sebesar 50 basis poin dan akan diberlakukan mulai 1 April 2020 hingga 9 bulan ke depan. Selain itu memperluas jenis dan cakupan penegasan transaction bagi investor asing agar investor global dapat menggunakan bank kas global ke domestik saat berinvestasi di Indonesia. Kebijakan yang keempat, ujar Rahmat Dewi Saputra, adalah memperluas jenis underlying transaksi bagi inspektor asing sehingga dapat memberikan alternatif dalam rangka melindungi nilai atas kepemilikan rupiah. Kelima adalah menegaskan kembali bahwa investor global dapat menggunakan bank kustodi global dan domestik dalam melakukan kegiatan investasi di Indonesia. Bank Indonesia pun, ujar Rahmat Dewi Saputra, akan terus memantau perkembangan pasar keuangan dan perekonomian termasuk dampak virus corona serta terus memperkuat bauran kebijakan dan koordinasi dengan pemerintah dan otoritas terkait untuk mempertahankan stabilitas ekonomi, mendorong momentum pertumbuhan ekonomi, serta mempercepat reformasi struktural. Kemudian memperluas jenis dan cakupan underlying transaksi bagi investor asing. Nah, intinya kita tidak ingin ada arus dana keluar, sehingga apapun yang mereka lakukan untuk menjual SBNK atau membeli dolar itu harus ada underlying transaction, sehingga memang agak diperketat, baik harus keluar, sedangkan arus rupiahnya kita perlonggar. Ini dalam rangka meningkatkan likuiditas ekonomi. Kemudian yang kelima, memfasilitasi agar investor global dapat menggunakan bank kastodi global dan domestik saat berinvestasi di Indonesia. Ini pun dalam rangka menjaga supaya dana luar itu tidak mudah untuk keluar dari Indonesia. Mungkin itu ya yang bisa kami sampaikan untuk apa aja sih yang kita lakukan untuk dalam rangka mencegah dampak dari virus corona. Jadi ada dari pemerintah dan kesehatannya maupun dari perekonomian pun kita sudah mengeluarkan berbagai kebijakan. Saya rasa itu. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Bank Indonesia Kalimantan Selatan Aman Linson Sembiring Wetakuni Prima TV meminta kepada warga agar jangan panik menghadapi virus corona, karena bila terjadi aksi saling borong, maka permintaan barang semakin tinggi, maulah harga melonjak. Saya kira ini saya nggak bisa memastikan ya, berapa lama nggak bisa pastikan. Ini namanya sesuatu yang memang tidak bisa dikaji secara ilmiah tentang penyakitnya gitu loh. Sementara memang dari sisi kesiapan otoritas maupun pemerintah selalu memberikan, seperti pemerintah memberikan stimulus fiskal, ya kan, bansos dinaikkan dari 150.000 jadi 200.000 seperti itu. Kegiatan-kegiatan front loading tadi bisa mungkin di semester 2 ada yang ditarik ke semester 1. Seperti itu kan. Nah, Bank Indonesia tadi sudah dijelaskan oleh Pak Rahmat bahwa beberapa kebijakan-kebijakan ada pelonggaran-pelonggaran, termasuk suku bunga reverse repo kan, di pelonggaran-pelonggaran semua kan. GWM tadi dilonggarkan dengan harapan memang kegiatan ekonomi bisa terstimulus.